البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ke-10. Berarti minimal ikhwan fillah faedah yang bisa antum ambil ya 9 minimalnya. Dan hakikatnya lebih dari itu yang telah kita ambil dari fawaid, mulai dari nomor yang pertama sampai yang ke-9 yang terakhir kita ambil. Makanya berharap pembahasan yang sangat dasar ini jangan sampai seseorang lupa lagi, ya. Jangan sampai prinsipnya dulu tidak tahu sekarang lupa. Dulu tidak tahu sekarang lupa. Tapi diingat-ingat. Qala ma huwal Islam? Apa itu Islam? Huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan ini pengertian yang masyhur, semisal dengan pengertian yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Thalathatul Usul. Walaupun ada sedikit perbedaan pada lafadznya, tapi maknanya sama. Berhubungan dengan apa? Pengertian Islam. Kita mengaku beragama Islam. Apa Islam itu harus kita tahu. Kalau ditanya Islam itu apa? Hakikat Islam itu bagaimana? Maka poin ke-10 inilah yang padanya terkandung jawaban untuk pertanyaan tadi. Islam adalah al-istislamu lillah. Istislam yaitu berserah diri. Yaitu dia berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Ya dia manut. Dia tunduk terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tetapkan. Dan bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bitauhid, dengan mentauhidkannya. Itu yang pertama. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya. Namanya inqiyad, ketundukan, ya diwujudkan dengan ketaatan. Seorang mengaku tunduk kepada Allah, tapi kalau tidak taat terhadap aturan-aturannya, ini bukan tunduk namanya. Kemudian wal khulusu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Serta al-khulus, yaitu melepaskan diri. Al-khulus wal bara'ah sama. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Oleh karena itulah dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan dengan satu saja, yaitu bara'ah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini hakikat Islam, yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tidak dikatakan Islam berarti kalau tidak mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Islam kalau di situ ada kesyirikan. Makanya seorang yang terjatuh dalam kesyirikan, ikhwanifillah, syirik akbar, keluar dari lingkaran Islam. Kenapa? Karena poin pertama kali yang harus ada dalam Islam adalah istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tauhid. Kemudian poin yang kedua yang harus ada dalam Islam adalah inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dengan taat kepada Allah. Dan yang ketiga harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena ini merupakan lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid ya syirik. Tidak bisa seorang dikatakan memurnikan tauhidnya kalau dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan menjauh dari pelaku-pelakunya. Di sini juga poin penting akan dibilang, bahwasanya yang dituntut dari seorang muslim adalah apa? Berlepas diri dari syirik dan juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Tidak cukup dia apa? Berlepas diri dari kesyirikan tok, tapi dia masih memberikan wala, memberikan kecintaan kepada orang-orang musyrik. Tapi wajib untuk apa? Berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Apa dalil bahwasanya Islam sebagaimana yang disebutkan ini? Wa dalilu qauluhu ta'ala fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Fa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian yaitu sesembahan kalian. Karena ilah bermakna al-ma'lu, yaitu al-ma'bud yang diibadahi. Dan al-ilah termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya penetapan sifat uluhiyah. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Fa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak berbilang. Falahu aslimu, maka kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Perhatikan, makanya dikatakan berserah diri dengan mentauhidkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang esa, sesembahan satu-satunya yang hak. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada al-mukhbitun, yaitu mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan peribadatan hanya kepadanya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan tentang makna al-mukhbit sebagaimana dalam tafsir beliau, ikhwani fillah, al-mukhbitu al-khadi'u li rabbih, yaitu orang yang tunduk kepada Rabbnya. Al-mustaslimu li amri, yang berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bangkang. Kemudian al-mutawadhi' li ibadihi, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, tidak protes, tidak membangkang. Juga ketika berhubungan dengan makhluk, dia adalah seorang yang mutawadhi', al-mutawadhi' li ibadihi, yaitu yang tawadhu, yang rendah hati terhadap sesama hamba. Inilah hakikat al-mukhbitun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk diberi kabar gembira
Fabasyiril mukhbitin. Yang sifatnya khanifillah pada kelanjutan ayat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka takut, bertambah keimanannya. Dan orang-orang yang bersabar atas apa-apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang menegakkan salat serta memberikan infak terhadap sebagian rezeki yang telah diberikan. Ini sifat-sifat al-mukhbitun yang diperintahkan oleh Allah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Dan hatinya takut kepada Allah tatkala disebut Allah Subhanahu wa taala. Sabar, menegakkan salat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan pahala di sisinya. Yang menjadi inti dari ayat ini akhwanifillah diperhatikan, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Perintah untuk apa? Berserah diri kepada Allah dengan apa? Mentauhidkannya. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang kedua, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berbuat baik, wa huwa muhsin, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali agama yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah akibat semua perkara, dalam artian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari semua perkara-perkara yang ada. Syahid dari ayat ini akhwani fillah, wa may yuslim wajhahu ila Allah. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkannya. Nah, ayat ini juga telah kita lewati dulu, merupakan ayat yang tergabung padanya apa? Siapa yang ingat? Nah, diingat-ingat ikhwanifillah, jangan sampai lupa lagi. Ayat ini ikhwanifillah terkumpul padanya dua syarat ibadah. Dua syarat ibadah. Syarat ibadah itu apa? Iqra. Nah, syarat diterimanya ibadah al-ikhlas wal mutaba'ah. Baik. Di antara ayat yang mengumpulkan dua syarat itu sekaligus dalam satu ayat adalah ayat ini. Sekarang dari sisi mana? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah. Inilah hakikat tauhid. Yaitu dia mengikhlaskan hidupnya ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, yaitu berbuat ihsan di dalam Islam itu bagaimana? Yaitu tatkala dia beramal dengan amalan yang masyru', amalan yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila ingin mendapatkan penjelasan paling mudah atau paling dekat adalah tafsir As-Sa'di kan. Baik, beliau tafsirkan tentang ayat ini, wa may yuslim wajhahu ila Allah ay yakhda'u lahu wa yanqadu lahu bi fi'li syara'i mukhlishan lahu dina. Kemudian wa huwa muhsin fi dzalikal Islam bi an kana 'amaluhu masyru'an qad ittaba'a fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada potongan yang pertama wa may yuslim wajhahu ini dalil untuk wajibnya ikhlas,
Kemudian wa huwa muhsin, dalil untuk wajibnya ittiba. Karena tidak dikatakan seorang yang muhsin dalam Islamnya, berbuat baik di dalam Islamnya, ikhwani fillah, kalau dia tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka orang yang seperti ini sungguh telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Tayyib, itu tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Apabila seorang berpegang teguh dengannya, ya akan selamat. Apabila dia melepasnya, maka akan celaka. Tayyib. Ini jelas, khonifillah. Wa ilallahi aqibatul umur, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan semua perkara. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Maka siapa saja yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa. Tadi agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan urwatul wuthqa adalah kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ada yang mengatakan itu adalah ad-dinu kulluh, agama secara keseluruhan. Yaitu siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan agama ini yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Dan inti dari agama ini, ikhwan fillah, ya mewujudkan kalimatun tauhid, sehingga tidak saling bertentangan. Lam fisama laha. Nah, dia tidak akan terlepas. Dia tidak akan melepaskan tali agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Betul-betul dia pegang kokoh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, wallahu samii'un 'alim. Syahid dari ayat yang terakhir yang disebutkan di sini untuk poin yang ketiga, bahwasanya dalam keislaman harus ada ikhwan fillah, bara'ah terhadap kesyirikan dan pelakunya. Makanya dalam ayat didahulukan kufur terhadap taghut. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa saja yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat seorang muslim. Nah, kufur kepada taghut, yang dimaksud dengan taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan, dia berlepas diri darinya. Kemudian dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hakikat Islam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala katakan orang seperti ini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di juga dalam masalah ini, ay bid-dinil qawim, dengan agama yang lurus ini. Nah, berarti apa? Hakikat muslim dia tadi harus kufur terhadap taghut, kufur terhadap kesyirikan. Maksudnya kufur kepada syirikan yaitu mengingkarinya, menjauh darinya, berlepas diri darinya. Wallahu samii'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesesuaian dua nama ini, ikhwan fillah, Sami'un, As-Sami' dan Al-Alim, di penutupan ayat
Dan di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya Dia Maha mendengar. Tayyib, Maha mendengar semua permintaan hamba-hambanya. Maha mendengar semua yang dikatakan oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang luput. Tayyib. Kemudian Al-Alim, Maha tahu apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik ketika bersama manusia maupun ketika sendirian. Nah, yang berarti kalau Allah mendengar dan Allah tahu, Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba tadi ketika di dunia. Nah, ini 3 ayat yang merupakan dalil menjelaskan tentang apa hakikat Islam. Yang apa tadi itu Islam, Pak Albin? Terus dan pelakunya. Nah, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelakunya. Nah, barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq wal afiyah.